Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha, Damang? Alhamdulillah. Sehat? Sehat ya. Oke. Tadi belajar apa tadi sebelumnya? Pusing nggak? Tuh. Sok, sekarang mah kita masuk ke mata pelajaran KKP. Tapi sebelum masuk ke pelajarannya, cik Bapak absen dulu ya. Oke. Wilda ada? Harol? Afgani? Fahri? Gak ada Fahri? Kemana Fahri? Tanpa keterangan? Luluh. Nanti tanyain ya. Oke. Sok, sebelum mulai dipimpin dulu cik ku KM. Deka, sok pimpin dulu ya doa. Amin. Oke, sebelum mulai ada yang ingat nggak minggu kemarin kita belajar apa? Ya cik, ada yang ingat nggak? Ini belum dihapus ya? Ada yang ingat? Nggak ada? APD? APD mah udah lama. Jadi minggu kemarin mah kita belajar tentang undang-undang. Ada yang ingat? Undang-undang nomor berapa? Tahun berapa? Berapa? 70? Benar. Undang-undang nomor 1 tahun 1970 yang dimana itu ngatur tentang ini pelajaran apa? Ya, tentang K3. Jadi di undang-undang itu kita belajar tentang di situ nanti ada ngatur si orangnya, ngatur perusahaannya, terus ngatur gimana sanksinya. Nah, itu diatur juga. Nah, kalau sekarang pertemuan sekarang kita bakal belajar tentang bahaya proyek konstruksi. Sok mau dihapus? Apa? Bentar, sok. Sambil diingat-ingat, sambil dihapus. Yang ngantuk sok boleh ke air dulu kalau bisa mau cuci muka. Ngantuk Repansa? Beres begadang. Oke. Sekarang sambil kita lanjut ya. Mengenal bahaya di proyek konstruksi. Nah, ini. Yang pernah ke proyek siapa? Ada yang pernah ke proyek? Pernah? Oke. Di proyek suka nemu atau mungkin di rumah sendiri deh, di rumah sendiri ada yang aneh nggak? Misalkan temboknya miring, atau misalkan ada miring temboknya, nyengeyeng. Nah itu teh biasanya ulah-ulah aneh dari si tukang gitunya. Ya kulina biasanya ya tidak menaati prosedur lah atau si aturan-aturannya. Kayak misal ribuan tembok sudah aku runtuhkan, tapi aku masih tidak tahu caranya meruntuhkan kerasnya hatimu. Ya, kung, si ayah non tukang kungfu kesini tah jikjak, udah ada tali ini teh tapi tadi dipakai. Sini biasanya harusnya pakai namanya besi hollow gitu ya buat ngeratain, tapi udah meren, Korea merennya jadi udah we bantu sama teman. Nah ini ada yang pernah ke proyek-proyek yang mungkin 2 lantai atau 3 lantai? Pernah? Di mana? Bandung? Belakang? Ini? Lapang belakang non? Cuma 2 tingkat. Oke. IC tukangnya pakai K3 nggak? Nggak? Kaosnya? Biasanya kaos partai. Nah, jadi biasanya di proyek pembangunan itu apalagi biasanya yang 2-3 tingkat ke atas itu biasanya harus pakai prosedur K3 di mana nanti diatur harus pakai apa? APD. Terus nanti ada zona-zonanya, zona hijau, zona merah yang nanti akan kita pelajari ke depannya. Nah, sebelum masuk, apa itu bahaya? Ada yang tahu bahaya apa? Hah?
Yang belum terjadi, apa yang belum terjadi teh? Apanya? Bahayanya? Kecelakaan. Ada yang lain? Nambahin lagi? Hah? Coba dikerjakan. Bahaya. Oke. Jadi semuanya kurang lebih benar. Bahaya itu kurang lebih sesuatu yang mencelakakan kita atau yang membuat kita cedera. Nah, itu namanya bahaya. Nah, bahaya ini jenisnya ada banyak sebenarnya, cuman di sini diklasifikasikan, di mana nanti ada bahaya fisik, terus ada kimia, aliran listrik, ada mekanik, psikologis, biologis, dan juga bahaya dari tidak sesuaian alat. Nah, ini kita bahas satu-satu. Nih, alat berat. Ini alat berat. Kemarin ada yang lewat jalan apa ya namanya? Jadi Bapak pas lewat sempat ada truk lagi tidur. Jadi truknya ngaguling lah di jalan. Ayahnya. Nah, itu salah satu contoh dari bahaya menggunakan alat berat. Alat berat ini nggak sembarangan. Jadi kita harus punya sertifikasi, ada SIM-nya sendiri. Kan motor ada ya SIM apa motor? Nah, terus ada mobil juga, beda lagi SIM-nya. Terus ini sekarang buat alat berat beda lagi. Terus macam-macam mobil ya, macam-macam truk itu beda juga. Ini ada yang jumping, jatuh dari ketinggian tuh biasanya. Terus ada ekskavator yang random. Benar. Nah, itu alat berat. Terus lanjut, nah ini misalkan nih. Ini bahaya. Jadi ini hal yang tidak sesuai dengan prosedur, di mana harusnya kalau misalkan emang mau benerin mobil, ada alatnya lah. Atau misalkan kayak di sini kan di bengkel ada ya. Nah, benerinnya di situ. Kalau pakai gini pakai kayu tuh, makanya pakai kayu. Kan bisi katindihan palaur. Nah, terus ini bekerja di tempat tinggi. Nah, kalau nongkrong di atas. Nah, ini juga nggak boleh. Meskipun nanti di proyek itu ada di sana disiplin, ada jam kerjanya, ada jam istirahat. Kalau istirahat. Nanti ada yang keliling buat mastiin kalau si tukangnya istirahat, terus kalau pulang. Terus kalau ini ke tempat tinggi harusnya pakai apa? Ada yang masih ingat nggak? Apa? Gondolan sama safety harness. Safety harness yang kayak gimana? Gitu. Ya benar. Jadi biasanya kalau di tempat ketinggian itu harus pakai gondola atau safety harness, di mana nanti kalau gondola kan biasanya dipakai buat ngebersihin kaca ya. Di film-film sok dipakai. Nah, itu namanya gondola. Terus juga harus pakai safety harness. Nah, terus ini benda yang jatuh dari atas. Kebayang we kitunya kejatuhan gerobak kitunya di atas. Kan lumayan kitunya. Apa namanya? Argo. Arko. Oh, sebutnya Arko sini ya. Terus ini ada jadi biasanya kalau di tempat-tempat ketinggian yang ada, misalkan ada, misalnya kalau ngangkat alat berat pakai apa? Ada yang tahu nggak? Yang gini? Kren. Oke, namanya kren. Nah, jadi buat ngangkat-ngangkat alat berat itu namanya kren. Dan biasanya yang di bawah kren itu zonanya zona merah atau bahaya buat kejatuhan si barangnya. Nah, terus ini bahaya listrik. Jadi bahaya listrik itu ini cukup mematikan dan cukup sering terjadi ya di proyek. Jadi biasanya kalau kita berurusan sama listrik, itu kita harus pakai alat-alat yang khusus. Kayak pakai ini namanya apa? Sarung tangan. Terus ada biasanya insulator gitu dari tiap-tiap si barangnya. Jadi menghindari dari terjadinya konsleting. Terus misalkan arus pendek, terus ini tuh kayak yang paling atas tuh. Salah satu contoh, tuh. Jadi si orangnya tuh biasanya lagi perawatan gitu ya. Terus biasanya nggak pakai APD dan akhirnya ya wallahu alam tidak ada yang tahu. Tidak ada yang. Jadi makanya kita harus tetap walaupun mungkin pekerjaannya sebentar, tapi kita tetap harus pakai APD karena nggak ada yang tahu ya usia mah. Terus meninggalnya karena apa nggak ada yang tahu. Nah, ini sekarang kita masuk ke resiko kecelakaan. Ada yang tahu apa bedanya bahaya dan resiko?
Resiko. Apa? Akibat yang sudah terjadi. Itu apa? Resiko atau bahaya? Resiko. Oke, ada yang lain? Resiko. Konsekuensi. Kemungkinan. Oke, semuanya benar. Jadi kemungkinan. Jadi resiko itu sebenarnya kemungkinan benar tadi. Kemungkinan yang akan terjadi. Jadi kalau bahaya, misalkan ada lubang di sana. Di sana ada lubang, resikonya apa? Jatuh. Nah, kayak gitu. Jadi antara bahaya dan risiko itu sebenarnya hubungannya sebab akibat. Kalau ada lubang berarti resikonya jatuh. Nah, kayak ini misalkan di depan ada lubang penggalian gitu misalkan. Resikonya, nah ini bahayanya. Jadi ini biasanya keteledoran manusia karena dia main HP, terus akhirnya di depannya nggak lihat ada lubang, akhirnya dia jatuh. Itu bahaya dan resiko. Nah ini, jadi gimana sih caranya? Kan kita di sini belajar KKP atau K3, di mana KKP ini kita belajar bagaimana cara kita gimana caranya untuk 5 menit lagi. Oke. Lanjut ya. Dimana di sini kita harus di sini ada namanya efek domino. Jadi biasanya diawali oleh lack of control atau kurangnya pengendalian, di mana nanti penyebabnya itu bakal domino, jadi menerus. Yang satu jatuh semua ya. Jadi nanti di akhirnya bakal ada insiden atau bahkan kehilangan. Jadi bisa kehilangan nyawa atau misalkan kehilangan tangan atau kehilangan yang lain gitu ya, macam-macam. Nah, ini jadi salah satu solusinya itu adalah dengan kita menghilangkan salah satu si dominonya atau penyebabnya, di mana kita harus menghapus faktor kelalaian, faktor kecelakaannya. Di mana faktor kecelakaan itu ada dua, ada faktor manusia dan juga lingkungan dan peralatan. Ada yang tahu kalau faktor manusia kayak gimana? Mukti, coba Mukti, Rangga. Ayo, fokus. Masih fokus? Faktor manusia yang gimana, Cik? Faktor manusia, kecelakaan faktor manusia. Penyebabnya gimana biasanya? Sok, fokus lah. Oke, faktor manusia itu biasanya nggak hati-hati, di mana biasanya kerja sambil ngelamun atau sambil bercanda gitu ya. Terus ada kelelahan, biasanya kurang tidur, nggak fokus. Terus ada nggak pakai APD, malas pakai helm, terus meremehkan bahaya. Kayak mikir, mungkin nggak bakal terjadi apa-apa. Nah, itu biasanya faktor manusia. Terus ada faktor lingkungan, di mana ini juga berpengaruh, kayak tempatnya berantakan, terus ada penerangannya kurang ya. Kan kemarin udah dipelajari ya, kayak misalkan kita naruh lampu itu ada kemiringannya berapa, terus harus di mana posisinya. Nah itu. Terus cuacanya buruk, terus juga ada alatnya rusak. Nah itu faktor-faktor lingkungan. Nah ini nanti misalkan kalian gitu ya, ada yang jadi namanya tuh safety manager. Jadi kalian kalau di proyek itu biasanya pakai helm merah. Nah itu nanti kalian kalau misalkan ada kecelakaan, tapi jangan sampai lah. Itu biasanya diteliti dulu faktornya faktor manusia atau lingkungan. Karena nanti jadi ada biasanya ganti rugi gitulah. Kalau misalkan faktornya faktor lingkungan, nah nanti dikasih uang. Kebalikannya kalau faktornya faktor manusia, nah biasanya celaka yang harus bayar. Kayak gitu. Nah ini biasanya usaha-usaha safety manager supaya kalian tuh di tempat masih mau gitu pakai APD. Beda-beda, ada yang hati-hati. Poligami itu ada singkatannya, poligami. Pelakor, penyebab lahirnya korban, terus safety first. Nah ini biar, karena si tukang-tukang juga pada butuh semangat gitu ya, butuh disemangatin, jadi biasanya pakai poster-poster kayak gini. Nah itu gimana caranya kita sebagai safety manager untuk memotivasi, karena di sana juga kita biasanya Jumat pagi atau misalkan setiap pagi itu tetap harus diingetin. Nah, ini supaya kita ingat juga sebagai kita yang ngejaga K3, ini salah satu penyebab K3 tidak dijaga atau prosedur-prosedurnya tidak di manage gitu. Ini ada yang tahu ini? Apa ini? Pesantren.
Pesantren mana? Al-Khazini. Nah, ini kejadiannya belum lama ya di kita. Dan korbannya juga banyak. Dan ini salah satu bentuk kelalaian gitu dari faktor manusia dan juga faktor-faktor lainnya. Dan ini nanti ini Bapak tugasin buat kalian. Jadi nanti kalian di rumah ada ini, ada kuota, ada wifi, ada HP, ada. Nah, nanti kalian searching tentang penyebab-penyebab dari runtuhnya dari si pesantren Al-Khazini ini. Jadi nanti kalian teliti, terus nanti misalkan udah dapat penyebabnya, kalian cari solusinya kayak gimana. Nah, nanti minggu depan kalian dites sama Bapak, presentasi di depan ya. Jadi nanti bebas mau dalam bentuk PPT atau misalkan dikirim kayaknya PDF ke Bapak. Nah, nanti dapat nilai plus lah kalau misalkan si PDF-nya bagus PPT-nya. Ya, siap tugasnya? Kadenya tong hilap. Sok sekarang mah karena jamnya juga udah beres, udah mau pulang. Mau pulang? Mau. Ayo semangat, ayo pulang mah. Oh, Mel. Pas ya, pas. Sok. Sekarang mah mau pulang, sok dipimpin dulu berdoa. Sok sama Deka ya. Bismillah. Allahumma Amin. Sadaqallahul azim. Oke, makasih sok. Silakan yang mau pulang pulang.